bagi nama Tuhan. Dan dipersilakan duduk. Sekali lagi selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan, dan selamat hari raya. Haleluya. Ada yang merayakan hari raya, banyak sekali yang merayakan hari raya. Hari raya apa? Hari raya Adi kan? Haji maaf sahir apa? Sahir dan poti. Oh, itu memang populer pada zaman dahulu kala, karena masa kami itu ada buka kalau perayaan Krismas kita disampaikan, dan di sana maaf sahir dan poti. Selamat hari Krismas. Nah, luar biasa Tuhan. Haleluya. Dan sekali lagi kita dapat hadir bersama-sama di hadirat Tuhan, dan juga dapat bersama-sama dalam mendengar firman Tuhan. Kita telah mendengar khotbah pada minggu lepas. Jangan lupa engkau diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Banyak sekali manusia itu waktu dia diberkati dia lupa akan Tuhan. Banyak sekali. Itu orang-orang kita yang orang bumi, orang tempatan. Sikit-sikit tengok duit, lepas itu lupa Tuhan. Oke? Tanya orang sebelah, bro, adakah seperti itu? Ataupun saya kenal orang seperti itu. Lebih bagus, dengar kan? Saya kenal orang seperti itu. Dan saya juga pernah melihat orang seperti itu. Waktu dia diberkati, dia lupa pintu gereja. Dia lupa pintu gereja, dia lupa pintu toilet. Pintu gereja dan pintu toilet dia lupa. Nah, akhirnya lalu bermesuaralah pemimpin gereja, leaders, panatua, pastor dan leaders bersuara. Bagaimana kita mau mengambil balik orang-orang ini? Kenapa orang-orang ini, 2 orang anak pastor, 1 orang anak penatua, waktu diberkati di KL, lupa pintu gereja, anak pastor lagi. Dan 1 orang itu balik dari KL pergi ke Kucing, dia tidak tahu mana gereja di Kucing, dan dia main golf di Sarawak di Santuk Bay, Sarawak. Lalu disuruhlah 1 pelayan yang pandai main golf beli pemukul golf. Lalu dia pergi, ayah pergi ke Sarawak dan main di meja. Kawan, kenapa kau tidak mau di gereja? Aduh, boring lah di gereja. Bukan boring nyanyi dan apa. Di gereja tidak ada yang sama standar dengan saya. Padahal mereka 2 itu sama-sama anak pastor. Yang 1 ini anak pastor, yang 1 ini anak pastor. 1 menjadi manajer bank, 1 menjadi orang kaya raya karena menjadi penasehat keuangan negara Malaysia, dan juga 1 orang penasehat keuangan negara Brunei, dan kaya raya anak pastor, anak penatua. Nah, kalau kita diberkati harus menjadi berkat. Itu khotbah yang kita dengar minggu lepas, dan beritahu orang sebelah kalau diberkati berosis, jadilah berkat. Jangan lupa pintu gereja, jangan lupa pintu toilet. Haleluya. Nah, sebenarnya Tuhan ingin sekali untuk memberkati saya dan saudara. Amin. Tuhan ingin sekali. Tuhan berkata dari surga, saya mau. Bukan hanya ingin. Itu bahasa yang dipakai oleh Piramli. Kalau sudah ingin itu satu level daripada mau sekali. Ingin sekali untuk memberkati saya dan saudara, supaya kita ini diberkati, supaya kita menjadi terang dan jadi garam kepada dunia ini.
Haleluya, itu nubuatan bagi mereka yang datang dari Limbang. Orang Limbang, ada jangan lupa, kau mana orang Limbang? Ke sana. Dan juga orang yang mau pergi ke Limbang, katanya. Orang yang ada girlfriend di Limbang, katanya juga. Haleluya. Saya dengan mantan tak payah kita doa pergi Limbangan, kita doa di sini, kita doa jadi hero, kita doa jadi starring, kita doa jadi model. Mantap. Haleluya. Nah, mari pada pagi ini kita pergi kepada firman Tuhan. Saya tidak lama khotbah pada hari ini, itu sebabnya saya ambil cerita sana, cerita sini tadi supaya panjanglah khotbah saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Lukas pasal 1 ayat 37 berkata begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat berkata kepada Maria, engkau akan begini. Tetapi Maria melihat bahwa itu suatu hal yang sangat tidak mungkin dan sangat mustahil. Dan akhirnya berkata, adakah yang seperti itu akan terjadi? Malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi saya dan saudara banyak hal yang sangat mustahil, banyak hal yang sangat tidak mungkin dalam hidup. Kita hidup hari-hari struggle. Keuangan selalu tidak cukup. Belum sampai 5 bulan sudah tidak cukup. Bingung sih? Bingung. Banyak hal yang tidak mustahil. Banyak hal yang sangat mustahil. Kita berjuang begini, kita sekolah dengan orang punya A, ada yang A plus, kita punya D minus lagi. Sangat mustahil bagi kita. Amin. Nah, ternyata malaikat berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa Nabi tidak berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Kenapa malaikat? Nah, mari saya membawa kita dalam satu ayat lagi, Kejadian 18. Kejadian 18 ayat 14. Kejadian 18 ayat 14 berkata begini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ada 3 malaikat turun dari surga. 2 malaikat, yang ketiga, yang satu lagi ialah Tuhan Yesus. Muncul dari surga karena begini, di Sodom dan Gomora, di Ama dan Naim, kota-kota di sekitar ini, kota-kota yang sudah tidak dapat dipulihkan lagi, tidak dapat dinasehatkan lagi, karena di sana orang kawin laki, perempuan kawin perempuan, dan ada yang kawin dengan binatang. Viral di YouTube lagi bahwa dia kawin dengan binatang, ada binatang anjingnya kawin dengan dia, dan diberkatilah engkau dalam nama Allah di surga, kata mereka. Dan zaman itu Sodom Gomora tidak dapat dipulihkan lagi, dinasehat oleh siapapun dan tidak dapat dipulihkan. Akhirnya banyak keluh kesah, banyak komplain terhadap kota-kota ini. Tuhan datang dari surga dan 2 orang malaikat dan Yesus sendiri, dan mereka jumpa dengan Abraham. Dan pada waktu itu Abraham melihat bahwa ada 3 orang datang. Ternyata malaikat kadang-kadang muncul tidak ada sayap. Tetapi yang kita lihat dalam gambar semuanya ada sayap, karena semua yang terbang ada sayap. Kapal pun ada sayap. Hanya dia tidak begini. Burung ada sayap dan apalagi yang terbang. Semua yang terbang ada sayap, sehingga malaikat terbang dan kita otomatis pikir dia pasti ada sayap. Haleluya. Ada yang pernah tengok malaikat di sini? Oh, tak ada. Ada sayap? Tak ada. Oh, ada orang sini tengok malaikat tidak ada sayap. Haleluya. Saya melihat malaikat menari tidak ada sayap.
Haleluya. Dan di gambar ada saya. Nah, dikatakan di sini bahwa adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Itu soalan dari malaikat kepada Abraham. Nah, ternyata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seharusnya saya dan saudara belajar percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita hidup sebagai orang Kristen, kita mengikuti Tuhan, kita berjuang dalam hidup karena kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Tetapi kehidupan nyata pada hari ini kadang-kala membuat hidup terlalu sukar, membuat hidup sangat-sangat susah, dan banyak hal yang sangat mustahil, banyak hal yang sangat tidak mungkin bagi saya dan saudara. Dan Alkitab, firman Tuhan berkata, sebenarnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, mulai pada hari ini saya dan saudara mulai letak dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan percayalah bahwa Tuhan yang kita puji dan sembah itu, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Lalu pada hari ini, bagaimana saya mau masuk dalam bahagian bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Mudah saja. Ada cerita dalam sekolah minggu begini, 5 roti dan 2 ikan. Kita selalu dengar. Ada yang tak pernah pergi sekolah minggu di sini? Kalau kamu tidak pernah, berarti kamu tidak pernah dengar cerita seperti itu. Tetapi kamu pasti dengar cerita dari pengkhotbah juga. 5 roti, 2 ikan, beri orang makan berapa ribu? 5.000 orang. Cukup aneh dan cukup tidak mungkin. Okay? Kita lihat bahwa 5 roti, 2 ikan itu sedikit saja. Tetapi Tuhan tampil dan membuktikan diri bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan, dan Dia menengadah ke langit dan mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan. Dan Dia suruh orang-orang ini duduk berkelompok-kelompok, 50, 100 ada. Dan supaya apa? Supaya mudah untuk memberi mereka makan, supaya mereka tidak berebut. Okay? Ladies first. Dan ya, saya tahu ya ada acara di mana apa namanya itu? MC berkata ladies first. Sebelum ladies first, kami ini sudah zero first. Sudah hampir dan lagi. Ladies 1, 2, 3. Sudah kami makan di belakang, lalu berbaris selamanya, berbaris dengan lelaki. Dan 2 kali sedang. Haleluya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, mereka sudah duduk berkelompok-kelompok dan mereka dibagi roti dan ikan, dan mereka makan sampai kenyang. Dan akhirnya dikumpulkanlah sisanya 12 bakul. Itu yang kita dengar dari firman Tuhan. Banyak sekali kita dengar cerita ini, dan ini cerita macam cerita dongeng, cerita yang aneh-aneh. Tetapi biarlah pada hari ini kita melihat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalunya saya dan saudara cenderung untuk hidup dalam alam nyata, alam yang sangat nyata, alam yang sangat kompetitif, dan alam yang betul-betul reality. Dan selalunya kita stuck dan tersekat di sana. Saya masih ingat satu cerita bahwa mereka ini, sekeluarga ini memang orang keluarga yang memang tidak mampu. Hari-hari beras habis di zaman perbakalan, dan dalam penampilan mereka dalam masyarakat dan daerah-daerah itu pun, dalam kampung mereka pun, mereka bukan orang-orang yang penampilan luar biasa. Sudahlah, kecil, pendek, hitam lagi. Kalau kita yang kecil, pendek, hitam, jangan kecil hati ya. Saya tidak cakap tentang kamu. Haleluya. Beritahu orang sebelah, bukan kamu bro, bukan kamu sis. Itu pastor itu yang tersasar.
Terlambat, tersasul. Karena saya tengok muka orang serius betul situ. Kadang-kadang kita yang kecil, hitam, pendek, rambut keriting, kita selalu kecil hati kan. Nah, mereka ini seperti ini, keluarga ini sudahlah makanan selalu kurang. Tetapi di tengah-tengah itu ada nenek mereka yang dikira paling bijaksana. Dia berdiri satu pagi dan teriak kepada langit, Tuhan yang memang kau Tuhan, buatlah keturunan saya ini bangkit luar biasa, cantik, handsome, berkemampuan tinggi untuk hidup, bakat talenta yang besar. Orang berpikir dia teriak apa? Adakah mungkin? Tetapi ternyata dia tidak teriak kepada ilah-ilah Allah yang orang sembah pada zaman dia. Dia teriak kepada Allah yang di langit, Allah yang memang ciptakan apa saja. Dan Tuhan datang mengubah generasinya. Dalam pertandingan Ratu Cantik kemudian di daerah-daerah mereka itu, mereka bolok tuh. Dalam keturunan dia ada 2 manajer ladang sawit, ada doktor, ada tukenio, ada hospital. Bukan hanya klinik, ada hospital. 100 dokter di bawah jaga keturunan orang itu. Sangat mungkin ternyata. Dan biarlah pada hari ini, apa yang sangat tidak mungkin dan mustahil bagi saya dan saudara pada hari ini, mari kita datang kepada Allah yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Jangan kau stuck, jangan terhambat, tersekat dalam hidup yang memang reality pada hari ini. Banyak sekali kita gagal dan kita pikir bahwa kita sampai di sana saja. Tetapi lihat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Saya berusaha pakai bahasa ini sejak dulu lagi karena saya lihat bahwa hidup ini suka sekali untuk bersaing dengan orang. Tetapi saya selalu berkata bahwa bagi Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan cakap saja bahwa kita dapat dan kita boleh, kita mampu, cakap saja. Nah, itu datangnya kepada bahasa perkataan profetik. Dan minggu depan, betul Pak? Ada mudah-mudi nanti. Betul kan? Di atas. Saya yang khotbah. Siapa yang khotbah? Saya juga. Oh, bagus. Khotbah pada malam itu ialah kuasa perkataan, nubuatan ataupun profetik dalam hidupmu. The power of prophetic. Macam mana mau sebut dalam Inggris? Siapa yang pandai Inggris ini? Saya lupa tanya anak saya. The power of prophetic words. Itu baru cikgu. Ada berilah, ada bukan yang cikgu-cikgu. Kamu saya. Ajar apa Inggris ke apa? Prasekolah. Ya, tapi namanya juga cikgu, mesti pandai. Power of prophetic words. Oh, betul juga. Kuasa perkataan profetik dalam hidup. Bagi Tuhan mampu, bagi saya boleh. Tuhan dapat, Tuhan boleh. Dan orang pun tengok kamu, orang ini datang dari mana, orang ini makan apa sebenarnya. Semangatnya luar biasa dan keyakinan juga sangat-sangat luar biasa. Haleluya. Dan inilah yang dikatakan harus kita mengerti, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau pada hari ini saya dan saudara sudah tidak paham, sudah tidak mau percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan esok, lusa, hari-hari seterusnya
engkau akan kalah dan kalah. Karena hidup ini memang bertembung dan hidup ini memang ada tantangan yang berat. Tetapi saya dan saudara hidup dengan iman. Imannya kepada siapa? Yesus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka dikejar oleh orang Mesir sampai di tepi Laut Merah, dan orang Mesir berkata, nah inilah dia. Kaulah mau lari kemana? Hei bodoh, kau mau lari kemana? Itu bahasa orang Mesir dengan orang Israel. Jahat sih bahasa. Orang Israel di sana pun banyak yang berkata betul juga. Kenapa kita mau lari dari Mesir? Biar kita mati di Mesir saja daripada mati di sini. Adakah semua mereka sebut macam itu? Tidak juga. Ternyata orang ada yang keluar dari tanah Mesir itu jago-jago iman. Para jago yang sudah kenal bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Lalu mereka mulai berdiri dan mengangkat tangan bahwa hari ini yang sangat mustahil itu laut keringlah. Datang angin yang kuat, tiup laut ke kiri dan ke kanan. Lalu orang Israel berjalan di tanah kering dan menyeberang Laut Merah. Orang Mesir ikut. Dan laut itu kembali dan menelan mereka. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu biarlah pada hari ini saya dan saudara mulai hidup, mulai berdiri di lantasan yang berkata bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Ada satu gambar di sini bahwa ada proyek gereja kita di Desa Wira. Purba kala, dari dahulu kala lagi saya berkata akan kita buat satu gereja di Bantaraya yang besar. Orang berkata itu cakap kosong. Saya kata memang saya ini orang yang suka cakap kosong, cakap besar. Tetapi sekarang hampir terjadi. Hampir terjadi. Mustahil bagi orang dan juga mustahil bagi saya. Tapi cakap saja kita akan buat gereja. Mustahil sih, mustahil. Adakah saya ini pastor yang percaya sangat? Tidak. Lemah semangat dan sebenarnya tidak ada iman juga. Mengaku saja. Tidak ada iman juga kan? Di YouTube tuh pastor tidak ada iman. Ya betul juga. Hanya saya berkata bahwa segala sesuatu terletak pada Tuhan sekarang. Itulah iman terakhir saya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan sekarang dia melakukannya. Dan ujung khotbah ini kita akan berdoa bagi proyek ini supaya diluluskan dengan cepat dan dibuat tenda dengan cepat dan dibuat dengan cepat dan tahun ini selesai juga. Haleluya. Banyak hal yang sangat-sangat mustahil dan akhirnya sangat-sangat tidak mungkin. Akhirnya kita takut untuk cakap. Takut untuk cakap dan kena takut untuk cakap, takut untuk doa. Kenapa begini? Kalau saya cakap, kalau saya doa, nanti tidak jadi macam mana? Saya mau tanya di sini. Kalau ada orang sakit di sini, saya takut untuk berdoa bagi mereka. Kenapa? Saya pikir kalau dia tidak sembuh macam mana? Nah, yang menyembuhkan orang sakit itu saya ataupun Tuhan? Siapa? Tuhan. So kalau dia tidak sembuh, siapa yang malu? Tuhan kan? Saya happy saja. Orang tadi tidak sembuh, dia doa tidak sembuh. Apa halnya dengan saya? Apa urusannya dengan saya? Tapi kalau dia sembuh macam mana? Kalau dia sembuh, pasti itu doa sembuh. Mari kita ke sana. Betul. Ada satu kali saya berdoa bagi orang di dalam. Dia sudah mau mati. Umurnya sudah
belasan tahun, 13 tahun seorang perempuan, tapi dia punya pahanya besar. Ternyata ada satu sejak tulang sini dan sini ada 2 tulang yang besar lagi. Ini pendicik, ini sasi. Tetapi didoakan tengah malam lagi, satu pagi. Ada satu pastor dan penginjil di daerah itu saya bawa waktu saya masih muda-mudi. Sebenarnya kami pergi buat lawatan di sana dan waktu balik van kami penuh dan ada 3 orang kami tidak dapat ikut balik dengan van. Mereka kata ikut ekspres pagi besok. Itu sebabnya saya tertinggal di sana waktu malam hari Ahad dan ada orang sakit pergi doa. Dalam nama Yesus sembuh, hidup kau. Tidak ada orang yang lihat, hanya mak dia dan pastor itu dan saya. 4 orang sejak kami dan orang yang sakit itu yang keempat dan akhirnya malaikat yang kelima ya Tuhan yang keenam. Haleluya. Tritunggal lagi dan akhirnya beberapa bulan kemudian datang pastor itu dengan saya dan kata bahwa orang itu hidup balik. Haleluya. Haleluya. Dan datang orang dari daerah-daerah jauh dan datang ke Kucing. Nanti cari pastor dari Kucing, doakan kami. Orang datang bawa orang yang cancer yang hitam sudah ini. Saya kata orang ini mau mati sebenarnya. Kalau ikut iman sudah tidak ada, yang penting kita doa dia saja. Tapi sekali dia sembuh, wih, ada kuasa dari pastor itu. Doa dan terus hidup boleh. Dokter kata mau mati tapi hidup boleh. Dalam hati saya sebenarnya saya sudah tidak ada iman untuk doa. Nah, tidak semestinya iman kamu sebesar apa? Sebesar gunung. Amin. Iman sebesar biji sesawi saja. Yang penting bahwa masih ada kekuatan kamu untuk berdoa bagi orang itu. Itu iman yang kecil boleh memintakan gunung. Cukup sebutir apa nyanyi pujian kita tuh? Cukup sebutir. Mana pemimpin pujiannya? Teman yang mana nyanyi tau? Hah? Dalam cukup sebutir juga, oh cukup sebutir iman yang kecil, luar biasa. Ya yang penting bahwa kita masih ada apa? Berani cakap walaupun dalam hati sudah tidak ada tidak ada kemampuan kadang-kadang, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena begini, kalau kita lihat 2 ayat di Lukas 1 dan 37, Maria sudah tidak ada iman lagi untuk menyerap apa yang Allah katakan sampai Tuhan malaikat berkata, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan juga waktu malaikat berkata dengan Abraham, sudah Abraham melihat bahwa tidak ada satu alasan, tidak ada satu poin, tidak ada satu titik pun bahwa dia mampu melihat bahwa Allah akan buat. Tetapi malaikat berkata, bagi Tuhan adakah sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan? Kenapa pikiranmu sudah blank, kosong dan sudah bengong ataupun sudah kebingungan? Dan biarlah pada hari ini apapun yang sangat membingungkan kita, bukan satu kali cakap dan terjadi. Kalau satu kali cakap terjadi itu lebih bagus. Lalu hari ini cakap semua jadi. Kapal terbang jadi. Kalau mereka yang merasa Muslim itu hari ini Muslim saya, terus Muslim, terus. Kalau mereka yang sudah kawin itu hati-hati, jangan minta Muslim instant. Nanti suami kamu kata, siapa kamu? Kau siapa? Hebat sih. Jangan datang ke rumah saya. Saya istri kamu, tidak istri saya. Ini saya sendiri ini. Macam Lidi ini apa nih? Haleluya. Ada yang Muslim di sini? Ada nasihat saya yang paling kuat, paling penting pada hari ini. Ada yang Muslim? Saya ada resepi yang memang mujarab. Karena ajaran yang diajar sekarang ini, kau lihat cermin profetik, perkataan profetik, the power of prophetic word in John. Slim. Oleh cerminnya.
Ada orang pertikaikannya, tetapi saya kata biar, karena begini, you mau Muslim dan itu sudah dalam fokus jiwa dan raga kamu. Tetapi rule-nya mudah saja, bahwa you harus kurangkan makanan yang berlemak. Daripada 5 kali makan sehari, kasih kurangkan 2, 4, 3. Jadikan dia 3. Okay? Kalau makan 3 pinggan nasi 1 kali makan, kurangkan dia 2. Kalau setuju? Itu rule dia. Diet supaya fokus dan Tuhan akan tolong kamu. Ataupun Tuhan yang buat. Tuhan buat Muslim. Kalau kamu tidak mau kerjasama dengan Tuhan, Tuhan buat sendirilah. Tuhan buat perut kamu bermasalah 1 bulan dan tidak dapat makan, terus Muslim gerinti, kurus kering dan masuk hospital. Di sanalah kamu akan hidup dengan tali-tali dan akhirnya kamu keluar dari hospital. Wih, cukup sih. Haleluya. Yang mana mau sekarang? Yang berusaha bersama Tuhan ataupun Tuhan sendiri buat? Haleluya. Saya sudah dapat rema hikmat ini dari Tuhan minggu ini juga. Betul, memang betul. Ada orang memang seperti itu. Tetapi yang bagus dia kerja sama dengan Tuhan supaya size yang kamu mau itu kamu sudah jadikan. Karena kalau Tuhan yang buat size dia, kamu sudah mata masuk ke dalam, pucat tadi. Tetapi kalau kamu kerja sama dengan Tuhan, kurangkan nasi, size kamu dari pergi gym sedikit, wih, size macam gitar made in Thailand. Luar biasa Tuhan. Nah, mari kita belajar untuk hidup dalam profetik. Cakap saja, amin. Nah, sekali lagi saya belajar hidup dalam apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cakap saja. Memang kadang-kala bahwa perkara itu sukar dan sulit bagi kita, tetapi cakap saja. Kita mampu, kita boleh, kita dapat. Dan satu yang saya masih mau tunggu ialah kita pergi kebaktian di stadium. Halo? Ada yang bingung tengok saya? Saya pun bingung juga, tapi cakap saja. Yang penting cakap, dan karena begini, 100 yang saya cakap, ini yang ke-99 terjadi. 100 cakap, 99 jadi. Ya walaupun dia belum jadi, tetapi mau jadilah. Satu sahaja lagi, yaitu kebaktian di stadium. Sekarang pun datang mulai gelombang kebaktian di stadium. Bulan 9 ada bersama Philip Mantova. Sudah diberitahukan? Sudah diberitahu, dan penari-penari akan ikut serta, penari tamborin. Dan yang mengurus penari tamborin dari mengajar itu dari gereja kita, ternyata kita ada. Tahu bagaimana kamu yang presidenship ada dipanggil? Ada? Belum? Nih, terlaluan betul. Ya, tapi saya tidak ada apa-apa urusan saya. Tidak ada orang panggil saya. Doa, dipanggil doa tidak. Mungkin orang tengok saya bukan berdoa yang hebat. Berdoa saya tidak berdoa sebelum makan saja. Tidak apa? Karena kalau kita tidak ikut serta yang bulan 9 itu di Stadium Jubilee, berarti bahwa ada yang kita punya sendiri. Amin. Haleluya. Karena sudah cakap, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan berkuasa perkataan profetik. Dan mulai sekarang bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kau mulai istiharkan berkat dalam hidupmu. Berkat dalam hidup, berkat dalam keluarga, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam keuangan, berkat dalam apapun. Dan mungkin tidak instan, tetapi hari-hari, nah Tuhan akan lakukan. Hari-hari, jangan boring, jangan lelah, tetapi berdoa dengan tekun, kata firman Tuhan. Hari-hari istiharkan dalam hidup kita bahwa saya sehat, saya kuat. Kalau ikut kita ini sehat, amin, kuat, dan saya cantik. Ada yang istihar seperti itu?
Mindy ada? Hah? Ada istilah? Memang cantik dari lahir. Dari dokter nenek moyang. Oh, haleluya. Haleluya. Tim macam mana? Ada minta handsome. Memang lahir seperti ini dari dahulu kala. Ataupun ada kena angkel-angkel kau banyak yang pastegan. Mungkin waktu dalam sudah kamu memantau mereka sudah menimpa tumor. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Supaya baby ini handsome. Wah, lahirlah nanti. Ya betul. Kalau WhatsApp grup, oh si Anu sedang mengandung. Woi, kamu orang, woi, haleluya Tuhan. Kalau dia perempuan, biarlah dia jadi ratu cantik. Kau play juga sekali lahir. Woi, mengalahkan kaju. Jangan lupa juga kalau ada yang keluarga kamu mengatur, Tuhan bagi dia pandai nyanyi. Kuasa profetik, kuasa perkataan profetik. Lahir saja terus, lahir saja ada kan budak nangis. Lahir saja anak buah kamu itu Siti Nurhaliza. Bayangkan tangisan dia Siti Nurhaliza. Macam mana dia si ironi yang siapa namanya Yunis. Nah tangisan dia memang merdu katanya. Tapi tidak nyanyi-nyanyi hari ini saya betul lah. Yang adik dia ini lebih pula yang mau nyanyi. Siti Nurhaliza. Ataupun lahir saja. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nah mari, tim, di mana tim pujian penyembahan? Mari kita mau nyanyi, kita mau berdoa sudah. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Mereka yang ikut berdoa itu ada mana? Tutonia yang ada sini. Siapa lagi? Mana yang lain? Kita ada kan? Tonia mari sini. Mana si Debbie? Kerja berarti seorang saja. Makin ini tolong yang serta sini. Siapa lagi Tony? Siapa yang rasa dia berdoa itu datang tolong. Baris di sini kemarin. Karena kita mau berdoa bagi gereja kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Kita akan lihat mana kamu orang itu. Datang. Nah, mari kita berdiri bersama-sama, kita mau berdoa nih. Lama-lama kita cakap-cakap bagi Tuhan tidak ada yang mustahil pun. Tidak kemana-mana nanti. Mari kita berdoa. Jadi mana orang mana sudah? Tidak apa. Jangan gentar. Kalau sendiri tetap ikut. 1, 2, 3 orang, 1000 orang.